Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, ayat Al-Quranul Karim banyak yang memberikan informasi tentang posisi kita di dalam melaksanakan aktivitas agama. Ada yang sudah menyeluruh, tapi ada juga yang masih sekedar mengenal, tetapi dia merasa seakan-akan dia sudah melakukan segalanya. Surat Al-Hajj ayat yang ke-11 mengatakan bahwa ternyata memang ada sekelompok manusia, wa minan nas may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada juga yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu posisinya ada di tepi, di pinggir, bukan di tengah. Jadi melaksanakan ibadah apapun itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ternyata masih dalam pinggirannya aja. Belum sampai menyentuh kepada intinya. Dari mana kita bisa tahu bahwa seseorang itu sendiri ternyata kalau berdiri seakan-akan itu masih di tepi jurang? Tinggal meneruskan bacaan ayatnya. Ayat yang ke-11 dari surat Al-Hajj, fa in asobahu khairun itma'an nabih. Apabila sekali waktu dia mendapatkan satu kebaikan, maka girangnya luar biasa, tenangnya luar biasa, pedenya luar biasa. Itu orang yang sedang melaksanakan ajaran agama, beribadah kepada Allah, tetapi posisinya ada di pinggir. Tapi kebalikannya, wa in asobatuhu fitnatun, apabila fitnah, ketidaknyamanan yang mereka rasakan, apa yang terjadi? In qalaba ala wajhi, ternyata wajahnya itu berpaling dalam artian apa yang sudah dilakukan, sedang dilakukan, itu ternyata memang seakan-akan tidak ada manfaatnya sama sekali. Dia akan melakukan satu tindakan dan tindakan itu sendiri sesuai dengan keinginannya. Orang yang demikian itu tidak akan mendapatkan keuntungan. Allah mengatakan khosirud dunya wal akhirah, ruginya di dunia dan di akhirat. Kalau rugi di dunia dan di akhirat, artinya nggak ada lagi yang diharapkan. Usia masih panjang, tapi rugi. Sepanjang-panjangnya usia di dunia itu kan ada batasnya, diakhiri dengan kematian. Tapi lebih ribet lagi apabila nanti di akhirat dia tetap akan menjadi orang yang rugi. Sampai-sampai di ujung ayat itu Allah mengatakan zalika huwa khusronul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Jadi tidak salah apabila kita komparasikan dengan ayat yang lain di dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Baqarah ayat yang ke-208. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas menyebutkan bahwa ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, udkhulu fisilmi kafah. Di dalam melaksanakan beragama dan melaksanakan kegiatan apapun dalam agama, udkhulu fisilmi kafah. Menyeluruh, totalitas, jangan di pinggirannya aja. Gitu ya. Terkadang orang yang berdiri di pinggir itu sendiri melihat orang yang ada di tengah pada intinya agama yang sebenarnya itu seakan-akan aneh. Kok begitu ya? Nah, jadi ada satu tantangan bagi kita semua. Ternyata memang apabila kita ingin mengetahui kita ada di sebelah mana posisi, tinggal kita sendiri yang merasakan. Orang yang sudah menikmati lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala nggak akan memberikan komentar apapun. Semuanya anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila ternyata posisi kita masih di pinggir ala harpin, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, fa in asobahu khairun yatma'an nabi.
kita merasa girang apabila mendapatkan ketenangan, tetapi kebalikannya. Wa in asobatuhu musibah, wa in asobatuhu fitnah, apabila fitnah yang menerpa diri kita, maka inqalaba ala wajhi, wajah kita berpaling. Khosirud dunya wal akhirah, ruginya di dunia dan di akhirat. Itu yang harus kita hindari. Bagaimana cara menghindarinya? Tidak ada jalan lain kecuali masuk ke dalam agama Islam secara kafah, gitu ya, secara kafah, secara menyeluruh. Menyeluruh dalam artian bukan hanya bicara tentang iman dan Islam, tapi juga ihsan. Di situ letak pentingnya posisi talqin zikir. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.